back to Grandmed Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Rati Evriska yang tidak bosannya menemani sahabat sehat semuanya untuk berbagi informasi seputaran rumah sakit Grandmed. Kali ini kita mau berbagi informasi bagaimana tentang penanganan perawatan bayi berat badan lahir rendah di rumah. Ya sahabat sehat semuanya, di mana kasus ini sering terjadi setelah bayi itu dibawa pulang dari rumah sakit. Padahal waktu di rumah sakit itu kita merasa sudah normal gitu, makanya bisa pulang gitu kan. Nah, dan kali ini saya sudah mendatangkan seorang narasumber, yaitu dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Grandmed yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semuanya. Sudah bersama saya Dr. Evalina Surbakti, spesialis anak. Halo dokter, selamat pagi. Ya, halo. Apa kabar dokter? Baik. Salam kenal ya dokter. Kita baru bertemu kali ini ya dok. Ya. Dokter sudah berapa lama berkecimpung di Rumah Sakit Grandmed sebagai dokter spesialis anak dokter? Di Grandmed sebagai spesialis anak mungkin baru 3 tahun ya. Baru, sudah lama dok. Sudah 3 tahun ya dok ya. Sebelumnya pengalamannya di mana dok? Pengalamannya di rumah sakit ini juga, tapi bukan sebagai spesialis anak ya. Pada saat itu kita belum adaptasi, jadi sebagai dokter penanggung jawab jaga NICU. Oh, jadi sebelum dokter mengambil spesialis anak, dokter sudah di NICU ya. Dan mengambil spesialis anak tetap di NICU lagi. Ya. Berarti sudah hafal banget nih ya dok, NICU sudah melekat banget di diri dokter. Kira-kira ya. gitu. Oke dokter. Nah, kali ini dokter kita akan berbincang-bincang santai nih ya dok, mengenai bagaimana perawatan bayi BBLR atau prematur di rumah. Jadi kita bisa memberitahu kepada sahabat sehat semua dan juga masyarakat yang tetap yang selalu setia menyaksikan podcast Rumah Sakit Grandmed ya dok. Sebelum kita masuk ke topik pertanyaan-pertanyaan ini dok, bagaimana perasaan dokter diundang nih untuk hadir di podcast Rumah Sakit Grandmed? Dak-dik-duk ya. Apa dok yang buat dak-dik-duknya yo? Gak suka ini ya sebenarnya, gak suka online. Tapi berarti ini termasuk tantangan baru dong dokter. Ya memang baru. harus dihadapin gitu kan. Ya. Tapi pengalaman baru juga bagi dokter pengalaman kan. baru dan pertama kali. Oh baru pertama kali ya dok. Ya semoga dengan hadirnya hari ini, kedepannya nanti menjadi terbiasa, akan sering kami mengundang dokter lagi untuk membahas topik-topik yang lainnya. Oke, baiklah. Baik dokter. Dokter, ini kita langsung aja ya dokter masuk ke topik kita. Biar, termasuk saya juga pengen tahu ini dok. Mungkin sahabat-sahabat sehat semuanya juga masyarakat ini pengen tahu apa sih dok yang dimaksud dengan bayi berat badan lahir rendah atau prematur, dan biasanya penyebabnya itu apa dok? Berat badan lahir rendah itu kalau dia beratnya waktu lahir di bawah 2,5 kilo ya. Terus kalau prematur itu usia gestasinya di bawah 37 minggu. Penyebabnya biasanya mamanya ada kontraksi. Kenapa ada kontraksi? Biasanya karena infeksi. Selain daripada infeksi, penyebabnya bisa juga karena mamanya ada tekanan darahnya tinggi. Kita sebut dengan preeklamsi. Biasanya sih itu ya, selain daripada yang lain, namanya jatuh, trauma kan. Bisa jadi anaknya lahir gitu. Oh, jadi dok untuk bayi prematur itu setelah lahir apa bisa langsung divaksin dok? Enggak, jadi bayi itu hepatitis pertama itu kan vaksin pada waktu lahir ya. Nah, biasanya diberikan waktu beratnya 2 kilo. Kalau untuk bayi prematur, dan vaksin yang lain termasuk BCG itu 2 kilo juga berat badannya minimal, baru boleh dapat vaksin. Oh iya dok, untuk berat badan bayi normal kira-kira berapa ya dok? Sebaiknya 2,5 ke atas ya. Jadi di bawah 2,5 itu udah termasuk ini? Iya, BBLR.
Bahaya soalnya kalau di bawah 2,5 itu ya, dia bisa kadar gulanya rendah, sebab dia masih lemaknya kan masih sedikit, jadi dia bisa menyebabkan hipoglikemi, kadar gulanya rendah. Makanya kalau bayi-bayi kita yang lahir di sini di bawah 2,5 kan kita cekkan gulanya ya, setiap 8 jam selama 24 jam untuk mencegah itu, gitu. Oh, jadi dok setiap kali bayi BBLR yang ada di rumah sakit kita ini itu tunggu normal dulu baru bisa dipulangkan. Ya, jadi kalau untuk bayi yang lahir misalnya di bawah 1,8 atau lahir dengan 1 kilo, kita akan pulangkan ketika beratnya 1,8. Kenapa 1,8? Karena bayi itu bisa keluar dari inkubator ketika beratnya 1,8. Artinya dia udah bisa di suasana suhu yang di luar inkubator. Inkubator itu kan hangat, ya kan? Nah, kalau di dalam inkubator itu dia nggak hipotermi, suhunya terjaga. Ketika beratnya 1,8, dia sudah bisa di lingkungan biasa. Jadi lebih gampang untuk orang tua ngerawatnya di rumah. Oke dok, kalau gitu bisa dong dok dikasih tips ke sahabat saya semua atau juga masyarakat bagaimana persiapan ibu di rumah untuk merawat bayi BBLR ini? Persiapannya di rumah sebenarnya usahakan suasananya itu nyaman ya. Apalagi kita sekarang lagi pandemi COVID, bayi prematur itu kan daya tahan tubuhnya rendah. Jadi sebelum memegang bayi harus cuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer. Yang pertama. Yang kedua, harus pakai masker, terutama bagi yang ada batuk ya. Karena kalau bayi batuk sangat susah dia belum bisa mengeluarkan dahaknya, jadi berbahaya. Tuh. Yang ketiga, suhu tadi. Walaupun memang dia bisa di lingkungan yang udah di luar inkubator dengan berat badan 1,8, tapi dia harus tetap dijaga kehangatannya dengan cara dibedong, dikasih topi, gitu ya. Itu untuk misalnya memulangkan bayi BBLR kan dok, untuk meyakinkan orang tua ke ibu, itu rumah sakit memberikan edukasi dong kepada ibunya. Iya, ya. Jadi biasanya bayi kita di sini yang sebelum pulang, kita edukasi mamanya supaya bisa memberikan bayi itu minum. Dan cara supaya bayi itu disendawakan. Kita ajari juga agar tidak muntah. Tambah lagi kita ngajarin juga cara buat susu. Sangat-sangat baik kita di sini. Oh. Ya, cara buat susu juga diajarin loh sama orang tuanya. Sampai hal yang kecil ya dok ya. Cara membuat susu yang benar dan baik. Diajarin juga itu. Jadi ilmu baru buat ibu-ibunya ya. Iya, supaya bayinya tidak kembali lagi ke rumah sakit dalam keadaan sakit kan. Gitu. Jadi untuk porsi minum berarti berbeda dong dok, bayi BBLR dengan bayi yang normal. Berbeda atau tidak dok? Porsi minumnya tentu lebih sedikit. Oh. Karena dia kan lambungnya lebih kecil. Oh, saya kira karena BBLR itu bagaimana kita beri sebanyak-banyaknya, saya kira seperti itu. Jadi biasanya waktu kita pulangkan, kita kasih tahu ke ibunya di rumah sakit dia minum sekian. Tapi kalau nanti bayinya nangis sebelum jamnya, boleh dikasihkan ekstra. Misalnya 5 cc atau 10 cc, ditambah dengan jadwal dia biasa. Artinya kalau dia nangis sebelum jamnya, dia kan sudah kurang yang kita berikan sebelumnya. Jadi boleh ditambah sebenarnya di jam dia minum itu, ditambah minumnya jumlahnya gitu. Oke dok, tadi kan dokter bilang luar biasa nih untuk tim nakes kita, maksud dokter dan perawat memberitahu ya ke ibu bayi gitu kan, bagaimana cara membuat susu gitu. Boleh dong dok sekalian dikasih tahu di sini dok, untuk sahabatnya semuanya caranya. Iya, cara buat susu yang benar itu susunya itu harus dimasukkan setelah airnya dulu. Air dulu berarti. Airnya 30 cc. 30 cc itu air hangat 70 derajat lah kira-kira suhunya, baru susunya 1 sendok. Jangan kebalikannya. Jangan susu dulu baru air. Iya, karena kebanyakan seperti itu kan dokter. Ya, jadi salah.
Nah, makanya banyak yang datang mencret, muntah, karena salah buat susunya. Gitu. Jadi kan dokter, kalau misalnya bayi itu sudah kita sarankan untuk pulang gitu kan. Nah, biasanya kan orang tua ini ngerasa khawatir ya, Dok. Kok dipulangkan kayak gitu kan, Dok. Apa yang orang dokter lah sebagai dokter penanggung jawab pasien di NICU ataupun nakes di situ, apa yang dilakukan supaya meyakinkan si ibu ini sudah bisa kita bawa pulang gitu. Ya. Biasanya kita sudah pulangkan pasien itu ketika dia udah bisa minum sendiri pakai DOT. Dan kita tidak pernah memulangkan pasien masih minum pakai selang, jarang ya. Jadi ibunya sebelum pulang sampai dia yakin bisa kasih minum, kita ajarin begitu. Jadi kira-kira sudah mendekati 1800, ibunya kita panggil setiap hari untuk berikan minum di NICU bayinya. Kita adakan tempat khusus bagi mereka bisa ketemu. Oh, ada khusus Ada ruangannya. Di tempat kita ini ada yang khusus, Dok? Iya, jadi ada ruangan kita di NICU yang bisa mereka tersendiri di situ, tidak gabung dengan pasien yang lain. Ya dokter, kalau misalnya bayi yang PPLR, Dok, kan, itu bisa nggak sih, Dok, mempengaruhi tumbuh kembang ke depannya? Bisa sekali. Makanya saya agak cerewet ketika bayi itu kontrol ke saya, berat badannya turun. Berat badan itu mempengaruhi pertumbuhan otaknya. Jadi kita pakai grafik Pantone, biasanya kita plot di sana. Kalau beratnya turun, mamanya berarti salah merawatnya. Gak boleh. Beratnya itu harus naik sesuai dengan grafik supaya dia pintar. Gitu. Jadi kan dokter, untuk bayi BBLR nih, Dok, kalau misalnya pernah nggak sih, Dok, terjadi di kita sini setelah sudah kita pulang ini, sudah kita anjurkan pulang karena kita kayak dokter lah, dokter sudah menyatakan bahwa ini bayi sudah bisa dibawa pulang. Apa banyak kasus, Dok, mereka datang lagi? Ya, banyak sekali. Jadi terkadang orang tua mungkin sepele cara memberikan minum ya, tidak disendawakan, tidak sabar, sehingga bayinya muntah. Atau ada pernah kita kasus bayinya dikasih madu. Oh, itu kenapa, Dok? Nggak boleh? Nggak boleh dong. Oh iya. Iya, nggak boleh ya. Karena kan Jadi madu sehat gitu. minumannya itu hanya susu, nggak boleh yang lain. Jadi muntah karena tidak disendawakan atau tidak sabar, karena bayi itu minumnya kan setiap 2 jam, harus telaten, disendawakan, diletakkan, begitu. Jadi sering ngelakuin kejadian, Dok, balik lagi Ya. Muntah. Aduh, itu terus berarti ibunya tidak mendengarkan edukasi yang diberikan dari rumah sakit. Benar. Dok, ada batas umur nggak, Dok? Biasanya BBR itu sampai umur segini gitu. Enggak, jadi kita kalau 1,8 semuanya minum sudah kuat, nafas sudah oke, kita boleh pulang. Biasanya, Dok, umur bayi pengaruh nggak ke umur bayi? Dia biasanya umur udah 3 bulan gitu, dia pasti udah lewat nggak BBR lagi. Usia gitu. gestasi biasa kita hitung. Kalau bayi prematur kita ngitung usia gestasi koreksi. Jadi kalau dia lahir 26 minggu, biasanya dia sudah bisa pulang ketika dia sudah bisa nyusu sendiri kan. Nah, dia udah bisa nyusu sendiri ketika usia gestasi koreksinya itu 35 minggu, 34 sampai 35. Jadi hitungannya per minggu kita. Nah, biasanya di 34 minggu dia udah ngisap sendiri. Jadi hitungannya ke situ. Kira-kira dia boleh pulang antara 26 minggu ke 34 minggu. Sekian lah kalau nggak ada masalah yang lain ya. Nggak ada masalah paru-paru gitu. Ya, Dokter, untuk bayi prematur, Dok, apa bisa yang ini, Dok, kayak bayi-bayi yang lain dijemur gitu, dijemur Ya, di memang. rumah? Oh, itu harus? Ya. Ada anjurannya memang, Iya, Dok? pagi-pagi. Fungsinya apa, Dok? Supaya tidak kuning ya. Oh.
Dijemur itu supaya tidak kuning, supaya bilirubinnya bisa berubah dari yang, kan kalau dia kuning, bilirubin yang tidak tercerna oleh hepar itu kan meningkat di darah. Jadi kalau dia jadi di sinar, bilirubin itu berubah. Jadi dia tercerna dan tidak banyak di darah. Gitu. Boleh setiap hari, Dok? Boleh, asal ada mataharinya. Oh iya, ya kan karena hujan pun dijemur juga di luar ya, Dok, mendung gitu ya kan. Katanya dijemur setiap hari boleh, banyak mendung, sama aja. Terus kalau untuk pijat bayi boleh juga, Dok? Nah, kalau pijat bayi boleh sebenarnya, tapi karena mungkin harus ada tenaga yang mengerti ya, jangan ke tukang pijat biasa itu. Iya. Ya. Pijat udah biasa aku bayi gitu. Jangan, nanti mereka nggak ngerti, yang dipijat malah perutnya. Iya. Nggak boleh, perutnya nggak boleh ya, nanti bisa invaginasi, bisa berlipat ususnya, nggak boleh ya. Berarti Gitu. bagusnya dijemur aja lah dulu itu ya, Dok. Pijat. Jadi kalau misalnya mau pijat bayi tuh gimana, Dok? Ada orang yang bersertifikat untuk itu, untuk pijat bayi. Berarti jangan ngasal ke tukang pijat. Iya, bukan tukang pijat gitu ya. Iya. Oke, dokter, ini kita tadi udah bahas tentang bayi prematur. Jadi ya karena dokter sudah lama nih pengalaman di ruang NICU, ya apa dong, Dok, kita sekalian nanya nih tentang NICU ya, Dok ya. Dokter sudah berapa tahun, Dok? Berarti dari sebelum spesialis sampai spesialis? Udah lama sekali kalau itu, dari 2013. 2013, berarti banyak pengalaman dong, Dok? Iya, jadi sejak ada NICU saya udah ada di sini. Oh ya, Dok, bisa dong kasih satu ini aja, satu apa hal yang berkesan saat menangani pasien di NICU? Hal yang paling berkesan ketika dia tidak jadi mati ya. Oh. Ketika dia lagi gawat, lalu kita lakukan resusitasi dan dia nggak jadi meninggal, bahkan dia hidup ya. Nah, itu yang membuat kami semakin semangat, dia tim NICU itu. Sering melihat yang begitu-begitu. Luar biasa ya, Dok. Jadi tetap semangat jadinya ya, tidak berputus asa dengan melihat kondisi bayi yang sudah gawat. Bagaimana diusahakan, ternyata diberi Tuhan umur yang panjang ya, Dok. Iya, benar. Oke, dokter, untuk terakhir, Dok, boleh dong, Dok, dikasih saran nih ya untuk rumah sakit mungkin, atau untuk sahabat sehat semua dan juga masyarakat yang tetap setia menyaksikan podcast kita. Apa saran-saran dokter kalau misalnya mereka memiliki bayi yang prematur misalnya, apa, Dok? Nah, pesan dan kesan lah, lah untuk masyarakat. Kalau memiliki bayi prematur, pertama imunisasinya harus diperhatikan supaya lengkap. Apalagi kita sekarang di zaman COVID ya, imunisasi yang disarankan pemerintah itu kan sudah ditambah di buku pink. Ada pneumokokus, ya kan? Ada influenza, itu untuk paru-paru. Ditambah dengan yang biasa kita kerjakan, BCG, hepatitis. Tolong dilengkapi pertama. Yang kedua, jaga kehangatan bayi supaya jangan kedinginan. Dibedong, diberikan topi, sarung tangan, sarung kaki. Matahari pagi dijemur. Ya. Berikan minum setiap 2 jam. Paling lama setiap 3 jam sekali. Setelah minum, tolong disendawakan supaya bayinya tidak muntah dan tidak tersedak. Gitu. Oke, dokter, cukup ini ya, Dok, memberikan pengetahuan juga, termasuk saya nih, Dok, tahu jadinya bagaimana penanganan bayi ini. Baru ini saya tahu gini, Dok. Jadi mudah-mudahan sahabat sehat semuanya dengan informasi yang kita hadirkan ini dapat bermanfaat ya, sahabat sehat semuanya. Dokter, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk topik kita kali ini. Kedepannya mungkin kami akan mengundang dokter untuk membahas topik-topik yang lain. Dokter harus tetap bersedia, dan jika kami manggil lagi, deg-degannya nggak ada lagi ya, Dok ya, sudah terbiasa gitu kan. Dokter, terima kasih untuk waktunya, Dokter. Ya, sama-sama. Oke, sahabat sehat semuanya, cukup sekian untuk informasi tentang bagaimana penanganan dan perawatan berat badan bayi lahir rendah di rumah ya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap selalu saksikan apalagi informasi dari Rumah Sakit Gramet, dan jangan pernah bosan untuk mendengarkan ocehan dari saya. Dan jangan lupa like, comment, and
subscribe YouTube kita, utamanya share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.